Jadi komunikasi secara asertif dengan menggunakan pesan I message. Sampaikan bahwa Bun, Mbak, Adik gitu misalnya ya, saya kurang setuju kalau misalnya ada teman kita yang bersalah itu didiamkan saja tapi malah dibicarakan di belakang. Jadi evidence base harus jelas. Pertanyaan dari Dini Nurhidayah, asal Sidoarjo, usia 26 tahun. Bu, bagaimana cara bertahan di lingkungan kerja yang isinya orang-orang tipikal people pleaser? Ketika ada rekan kerja yang dirasa melakukan kesalahan, mereka merasa sungkan untuk menegur, sungkan untuk memarahi, gak enakan, dan lain-lain. Padahal mereka punya hak untuk menegur, malah cenderung dibiarkan sampai rekan kerja tersebut melakukan kesalahan lagi dan lagi. Tapi di balik itu semua, mereka saling membicarakan dan bahkan menjatuhkan rekan kerja yang melakukan kesalahan atau terlihat kekurangannya. Padahal kan mending langsung diomongin di depan daripada membicarakan di belakang. Lantas bagaimana cara menghadapi orang-orang yang terlihat manis di depan ternyata di belakang menjatuhkan? Oke, berarti begini, sebaiknya dibicarakan secara pribadi. Jadi kalau negur itu nggak di depan umum ya, karena menegur di depan umum itu sama saja menjatuhkan harga diri dan nggak ada orang yang mau egonya atau harga dirinya dijatuhkan, itu nggak ada satupun itu. Jadi yang paling baik adalah menegur pun itu menegur secara personal, secara private gitu ya, berdua gitu misalnya. Nah, kalau misalnya Dini tadi mendapati situasi yang seperti itu lalu nggak nyaman sama, maka lakukan juga itu, sampaikan keberatan-keberatan itu secara personal juga kepada orangnya gitu ya. Menyampaikan misalnya secara asertif bahwa Dini nggak setuju dengan cara yang dia lakukan misalnya gitu, sampaikan itu gitu ya. Lalu kemudian sebaiknya menurut Dini itu apa yang dilakukan kalau ada teman yang berbuat salah, misalnya diingatkan atau misalnya dikasih surat peringatan gitu ya, atau apapun itu caranya gitu ya, tapi yang penting tidak ditegur di depan umum. Demikian halnya juga ketika Dini itu nggak cocok sama cara kerja teman-teman yang lain karena lebih seneng ngomongin di belakang gitu ya, itu adalah kondisi di luar kontrol dan kendali dirimu. Yang bisa kamu lakukan adalah responmu gitu ya, caramu menyikapi itu. Tapi kalau untuk mengubah mereka itu di luar kontrol dan kendali dirimu. Yang bisa kamu lakukan dan yang memungkinkan kamu lakukan adalah menyampaikan kepada mereka bahwa perilaku, sikap mereka yang seperti itu membuatku tidak nyaman gitu. Karena menurutmu alangkah baiknya kalau misalnya teman yang salah itu ditegur saja dan diingatkan gitu ya. Tapi untuk perubahan pada perilaku mereka itu tentu saja berada di luar jangkauanmu ya gitu. Jadi perubahan perilaku orang itu kita nggak bisa memaksa gitu, kecuali ada sistem gitu ya, aturan gitu, regulasi bahwa harus begitu, itu baru itu memungkinkan untuk mengubah perilaku orang. Tapi kalau nggak ada, kita hanya mampu untuk menyampaikan pendapat kita gitu ya, memberikan masukan-masukan supaya lebih baik ke depannya. Jadi komunikasi secara asertif dengan menggunakan pesan I message. Sampaikan bahwa Bun, Mbak, Adik gitu misalnya ya, saya kurang setuju kalau misalnya ada teman kita yang bersalah itu didiamkan saja tapi malah dibicarakan di belakang. Jadi evidence base harus jelas, situasinya, konteksnya harus jelas gitu. Daripada dibicarakan di belakang, mending kita beri masukan dia supaya dia berubah menjadi lebih baik. Nah gitu, sampaikan dengan komunikasi asertif.